Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ihzar Sella Kasim, NIM H0511711017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Regresi Logistik Terboboti secara Geografi pada Data yang Mengalami Multikolinialitas. Di bawah pembimbing Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI, Ibu Anissa SSI MSI. Adapun dosen penguji Ibu Dr. Erna Tri Herdiani SSI MSI dan Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok pembahasan yang saya bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Untuk bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kesehatan sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam investasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Indeks yang dapat mengukur pembangunan kesehatan diperlukan guna menjabarkan derajat kesehatan dengan baik. Salah satu indeks yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Indikator-indikator yang terpilih dalam IPKM menjadi acuan dalam perencanaan program pembangunan kesehatan. Secara nasional, IPKM Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2018. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, Kota Palopo mengalami peningkatan menjadi peringkat pertama, disusul Kabupaten Sopeng, Parepare, hingga Kabupaten Luwu yang berada di peringkat 19. IPKM merupakan salah satu fenomena heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan dalam geografi. IPKM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berbentuk kategori, yaitu di bawah IPKM nasional atau di atas IPKM nasional, sehingga untuk menganalisis data IPKM dapat menggunakan metode statistika, yaitu metode regresi logistik terboboti geografis atau RLTG. Regresi logistik terboboti geografis atau RLTG merupakan pengembangan dari regresi terboboti geografis atau RTG dengan mode regresi logistik yang berdistribusi Bernoulli. Model RLTG merupakan bentuk lokal dari regresi logistik yang memperhatikan faktor geografis suatu wilayah sehingga mampu menangkap karakteristik dari masing-masing lokasi. Estimasi parameter model RLTG digunakan pada setiap lokasi pengamatan dan menggunakan pembobot spasial yang dihasilkan dari fungsi pembobot. Beberapa penelitian yang telah mengkaji pemodelan RLTG diantaranya dilakukan oleh Fatur Rahman DKK tahun 2016, Inaya tahun 2020, Lestari tahun 2020. Dalam pengaplikasian model RLTG terkadang ditemukan adanya multikolinialitas pada data pengamatan. Multikolinialitas adalah adanya hubungan linear atau korelasi yang tinggi antara variabel prediktor di setiap lokasi pengamatan. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengatasi multikolinialitas pada model RLTG tanpa penghapusan variabel prediktor, yaitu analisis komponen utama atau AKU, partial least square atau PLS, regresi Lasso, dan regresi Rich. Penelitian ini akan menggunakan analisis komponen utama atau AKU dalam mengatasi multikolinialitas. AKU merupakan salah satu teknik statistika untuk mengatasi gejala multikolinialitas dengan mentransformasikan variabel bebas yang saling berkorelasi menjadi variabel baru yang tidak berkorelasi. Beberapa penelitian yang telah menggunakan model RLTG pada data yang mengalami multikolinialitas antara lain dilakukan oleh Yunus dengan GWLR menggunakan partial least square atau PLS dan Reski Amala tahun 2020 menggunakan pemodelan GWLR menggunakan regresi Rich. Berdasarkan sumber referensi yang telah ditelusuri, peneliti menyadari bahwa belum ditemukan pemodelan regresi logistik terboboti geografis RLTG menggunakan analisis komponen utama dalam mengatasi multikolinialitas data, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan mengambil judul Pemodelan Regresi Logistik Terboboti secara Geografi pada Data yang Mengalami Multikolinialitas. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana estimasi parameter model RLTG
pada data yang mengalami multikolinialitas. Yang kedua, bagaimana pemodelan regresi logistik komponen utama terboboti secara geografi pada data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Sulawesi Selatan tahun 2018. Batasan masalah yang pertama, metode estimasi parameter model regresi logistik terboboti secara geografi yang menggunakan maximum likelihood estimation dan iterasi Fisher scoring. Yang kedua, menggunakan analisis komponen utama untuk mengatasi masalah multikolinialitas pada data. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui estimasi parameter model RLTG pada data yang mengalami multikolinialitas. Yang kedua, untuk mengetahui pemodelan regresi logistik komponen utama terboboti secara geografi pada data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Sulawesi Selatan tahun 2018. Manfaat penelitian yang diharapkan dapat menambah pemahaman teoritis serta praktis bagi peneliti dan pembaca terkait pemodelan regresi logistik komponen utama terboboti secara geografi pada data IPKM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Adapun tinjauan pustaka yang menjadi pokok yang dibahas dalam penelitian ini, yang pertama regresi logistik, yang kedua maksimum likelihood estimation, yang ketiga pengujian heterogenitas spasial, yang keempat multikolinialitas, yang kelima uji asumsi komponen utama, yang keenam matriks varian kovarian dan matriks korelasi, yang ketujuh nilai agent dan vektor agent, yang kedelapan analisis komponen utama, yang kesembilan penentuan bandwidth, yang kesepuluh fungsi pembobot, yang ke-11 pembobot model RTG, yang ke-12 model LLTG, yang ke-13 IPKM. Adapun metodologi penelitian terdiri dari sumber data, identifikasi variabel, dan metode analisis. Penelitian dari tugas akhir ini merujuk pada kajian teoritis yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari variabel-variabel yang dinilai memiliki pengaruh terhadap IPKM. Data diambil dari publikasi Kemenkes RI dengan buku yang berjudul IPKM 2018, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2018. Variabel respon yang digunakan adalah variabel yang bersifat kategorik. Dengan kategori 0 menunjukkan IPKM suatu kabupaten di Sulawesi Selatan lebih kecil dari IPKM nasional, dan kategori 1 menunjukkan IPKM suatu kabupaten di Sulawesi Selatan lebih besar atau sama dengan IPKM nasional. Adapun variabel prediktor yang diambil terdiri atas 6 variabel, yaitu prevalensi balita sangat pendek dan pendek, cakupan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan, cakupan persalinan oleh nakes di vakas, proporsi aktivitas fisik cukup, proporsi desa yang mempunyai kecukupan posyandu, dan cakupan akses sanitasi. Adapun metode analisis saya akan jelaskan dalam diagram alir. Yang pertama, dimulai dengan menentukan estimasi parameter regresi logistik komponen utama terboboti geografis, kemudian melakukan penginputan data. Setelah melakukan penginputan data, maka melakukan uji asumsi, yaitu uji multikolinialitas, uji hetero, dan uji asumsi komponen utama. Apabila memenuhi asumsi, maka dilanjut menentukan matriks varian kovarian, dan apabila tidak memenuhi asumsi, maka kembali pada penginputan data. Setelah memenuhi asumsi, maka dilanjut menentukan matriks varian kovarian. Selanjutnya, dengan melakukan analisis komponen utama, kemudian menentukan presentase varian kumulatif untuk mengetahui seberapa banyak skor komponen utama yang akan diambil dalam pemodelan. Kemudian selanjutnya menentukan bandwidth optimum, kemudian menentukan matriks pembobot, selanjutnya melakukan pemodelan regresi logistik komponen utama terboboti geografis, dan terakhir kesimpulan dan selesai. Adapun daftar pustaka yang saya ambil sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.